Om Swastiastu. Kang yang ngejaler, nggih. Oh, nggih. Soalnya ada dekat Wiki ketemu jero dalang mekamen. Berpikir ya, yen mekamen yang santuwer agak ngenahnya gitu. Bok gobang gitu. Tapi ngejaler kan agak mudaan dan gede. Hari ini yang luar biasa niki melihat niki ibu-ibu niki satu malah jebos tanggutin satu serem niki ajaran Bayarawa malah jebos orientan bedik-bedik. Tapi pertama Riki baru yang mengerti kenapa seorang datang ke rumah yang dari Belgia niki di sana katanya uang pensiun niki aman. Kalau sakit diurus sama pemerintah, tapi dia merasa tidak makmur. Begitu ketemu Bali dan orang-orang Bali, ternyata Bali makmur sekali ya. Waktu itu dia bilang begitu, bingung kan? Kok bisa Bali orang ini makmur, tapi begitu dekat Riki ninggal nak kedek makejang, sekan Bali ini makmur. Buat tangan dong gitu. Di Iran, di Israel, mekejang makanya aman dini mekejang boleh menaik misi kedek, betul nggak Piton? Di sana mekejang, aduh mati aku. Dini ada jero carang tengkrong, orang mati tepuk tangan nak mekejang. Yang saya ngerti niki, betul nggak Piton? Niki jangan ke kedean mati nih. Agat yang bisa melihat ini malaikat maut. Tinggal teh malaikat maut meredun, mulai biar bin. Ujang kata kedek ini raga itu gitu ya mulai bin. Mimih. Ternyata yoga ketawa itu membuat bahkan kematian itu tidak lagi menakutkan. Tepuk tangan ya. Yang baru saja membuat layout sebuah buku judulnya Bayarawa. Uning Bayarawa pernah dengar? Ternyata di ajaran Bayarawa itu ada 3 tengkorak yang diduduki, 3 tengkorak. Jadi ritualnya memakai tengkorak. Ternyata tengkorak itu bukan sesuatu yang serem-serem yang dimaksudkan dalam ajaran Bayarawa. Jadi tengkorak itu artinya apa? Kita berani menghadapi 3 bagian dari diri kita, yaitu 3 tengkorak. Tengkorak pertama adalah matinya ego. Ngerti maksudnya ini? Jadi kalau orang mau sehat, dia harus berani menatap tengkorak kematian egonya. Yang kedua, matinya keinginan, dan yang ketiga ini yang terpenting, matinya rasa takut. Makanya sampai di sini baru yang lihat, oh ternyata yoga ketawa itu sudah mempraktekkan ajaran Bayarawa dengan tengkorak ketiga, yaitu matinya ketakutan dan kecemasan akan kematian itu sendiri. Buat tangan untuk kita semua. Tapi dia ingin menyampaikan sesuatu nih King. Ilmu baru nih King. Yang siapa punya tekanan darah tinggi nih King? Naikkan tangannya. Tekanan darah tinggi? Ya. Yang tekanan darah rendah? Bentar. Tekanan darah tingginya terutama menjelang akhir bulan? Oh ada. Niki aja liuasan niki. Ternyata ada ilmu baru nih King. Coba tangannya gini kan. Lihat King. Yang punya tekanan darah tinggi tangannya begini kan. Tangannya begini kan, yang punya tekanan darah tinggi. Oh, atau yang nanti akan punya tekanan darah tinggi di akhir bulan gitu. Nanti tangannya begini kan. Kalau mau sembuh, gini kan. Terus begini kan, ya. Sambil membayangkan tekanan darah kita turun. Ternyata ini ilmu yoga juga. Ini. Nggih? Ini. Gini aja terus, sambil meditasinya boleh begini. Dah? Yang punya tekanan darah rendah, caranya begini. Nah, tekanan darah rendah supaya normal begini. Nggih? Oke. Nah, yang sering pelupa, yang ingin menajamkan pikirannya, tangannya begini. Nah, ingat ya? Oke. Sekarang yang terpenting, yang suka stres dan cemas, tangannya begini. Nah, ada yang ingin uli dikit, gitu. Sudah?
Nah ini yang paling bagus untuk yang banyak memiliki kecemasan. Gini ya? Nah gini. Kalau tekanan darah rendah langsung begini, langsung menggemalan. Kalau stres cemas begini, ya, ya. Sudah? Pelan-pelan ini. Terus gini. Kalau tekanan darah tinggi gimana? Oke. Kalau otaknya pelupa gimana? Tiang sarankan menajamkan pikiran untuk menghilangkan lupa niki. Jangan dilatih bagi orang yang sudah punya hutang. Latih itu. Pangkado sensat ya utangnya gitu. Jangan dipakai niki. Pajak sensat ya utang. Nah, ada satu lagi. Kalau untuk orang yang beban keuangannya bermasalah, ada ilmunya. Tangannya begini, dah? Nah, gini caranya. Beres pun masalah utang. Oh, gini. Ibu-ibu dikit, dia bapaknya langsung gini. Oh, mana? Beres pun beban utang langsung hilang gitu. Oh, gini. Niki biasa niki. Niki dah orangnya, niki dah ajainnya, niki bisa sana. Ya. Ampun gini. Nah, tiang sebenarnya dapat tugas begini. Dapat tugas dari Sri Haji. Tugas berat yang di sini. Ajahin para peserta untuk memanggil energi kesembuhannya. Energi kesembuhan. Oh, dia liung lah ilmu kita. Liung yang lah ilmu kita. Energi kesembuhan. Jemaah uli ilmu kan dapat energi kesembuhan bisa. Contoh gitu. Dagang lah nyamu papat kuda. Jelas papat, ada nyamu papat. Pertama kangin madan apa? Angge pati, raja pati, banaspati, raja. Oke. Ingatan niki ge? Ingatan niki. Kangin pertiwi. Dah? Kelot pertiwi apa? Teja, bayu, kase. Jadi orang bersih. Sik. Aman.seger minta bantuan kepada saudara empat bernama Angge Pati yang panca mahabutanya disebut Pertiwi benar padat. Setiap kali makan, ajak ngorte makanannya malu. Duh, Angge Pati, bayangin ngeranjing kita dengan awak tu. Masuklah kembali ke dalam tubuhku dan berikanlah kesehatan kepada tubuhmu ini, karena nak ya kalau di tengah dah zat-zat yang tidak baik buanglah. Kebayang lagi, zat-zat yang penting simpanlah, yang tidak penting buanglah, ya. Tapi jangan buat aku menjadi buang. Tadi baru ngomong buang, joh aja jaruh-jaruh. Maksudnya jangan buat aku buang-buang air besar, nah gitu maksudnya. Konen pragat ataupun gede. Kebayang lagi kan? Nah, setiap kali makan, ampunnya hanya biasanya kan Bali niki makanan yang piring, sisihnya bedi bang yang mau patek gitu ya kan, rakus tuh ini. Yang mau papat bang bedi di dia makan liu gitu. Yang mau patah bingung nih kan, adik raga aja papat bedik bang lah gitu. Tapi apa yang dimaksud orang tua dulu? Ingat tang pada saat makan gitu. Tapi ingat gen bang iya nak ada penting. Nak iya ke tengah, niki nyamu pat dalam bentuk pertiwi, Angge Pati akan masuk kembali ke dalam angge sebagai pati, sebagai sari-sari makanan. Maka mintalah kepada sang Angge Pati dalam makanan itu, masuklah. Kalau kamu berisi kolesterol, masuklah secukupnya, sisanya keluarkan. Kebayang ya? Nah, setelah nikah, setelah makan minum.
Begitu habis makan minum, itulah saudara empat kita bernama Meraja Pati. Ngidih jayen. Bila perlu mengidang tiap hari yehna Yakult. Pangsing dimelukat ya minum Yakult. Ya, Yakult. Karena itu namanya air sakti. Bicaralah sama air. Wahai Prajapati, saudaraku yang berdiam sebagai energi di dalam air, masuklah, beri kekuatan dan penyembuhan kepadaku, kepada saudaramu ini. Kebayang lagi? Ingat nih, ingat? Ingat nih. So nika, otang semangat niki, semangat niki. Makan, sarapan pagi, minum. Setelah itu apa? Berjemur. Alih matahari nih. Ya. Di balik udah ada matahari? Di balik udah ada matahari? Nah, matahari Duta Plaza, matahari Mall Galeria. Jadi pagi-pagi ketemui matahari. Boleh menghadap Surya Namaskar. Wahai saudaraku yang bernama Banaspati, yang berwujud teja, berilah aku energi cahayamu, satu yang berwujud sinar ultraviolet, supaya vitamin D dalam tubuhku bangkit. Karena ternyata hasil penelitian mengatakan kekurangan vitamin D selain menyebabkan tulang gampang keropos, ya, otot gampang kram, juga membuat mood kita terganggu. Makanya banyak orang yang jarang keluar pagi-pagi ketemu matahari pagi, hidupnya tidak bagus, moodnya tidak bagus. Sering-seringlah berjemur pagi hari. Okay. Jangan berjemur pada malam. Udah? Itu. Satu, ada sinar ultraviolet. Dua, ada sinar infrared. Sinar infrared apa gunanya? Yang rematik disembuhkan. Sistem imun ditingkatkan kalau kita kena sinar infrared namanya. Nggih. Nah, apun kebayang lagi? Lakukan nih ke pagi-pagi. Setelah itu apa? Pergilah ke bawah pohon. Memanggil siapa? Saudara empat kita lagi satu. Banaspati Raja. Bicara sama udaranya. Gelut pohon-pohonnya. Bahkan sekarang penelitian di barat mengatakan kalau kita banyak energi negatif, peganglah pohon. Betul nggak? Jiraga Pidang tiap hari apa megang pohon di Bali? Tumpak bubuh. Ya. Kok bubuh mereng isang pohon? Kaki nini bin selai lemang. Selai lemang ya? Bin selai lemang galungan ngobuah panget. Dan gitu. Sekarang setiap hari kalau punya pohon besar, ini sekitar. Aman sing lah pohon besar. Alih setra ni bisi punya kepuh jadi itu ngoyong. Ya. Aman sing bani semangan ke setra ni karena liu nak nawang yang ujang kau petang-petang ni. Gigi siang punya kepuh. Ya tak? Pegang, bicara sama dia. Wahai saudaraku Banaspati Raja, sambil menghirup napas. Masuklah sebagai energi murni udara ke dalam diriku. Kebayang dikit? Nah, terakhir setelah pertiwi apa teja bayu, terakhir apa? Akasa. Sira ni ke akasa, ruang kosong tapi berisi diri kita. Maka setiap hari, wahai diriku, aku kembali menjadi akasa. Aku menjadi ruang kosong yang bebas dari segala kemarahan, bebas dari segala ketakutan, bebas dari segala dendam. Kalau itu doa kita setiap hari, sing ada nak mati, sing mungkin mati tiang bawa ini. Mengidang raga membakti tiap hari, berdoa tiap hari, sing mungkin mati. Betul nggak Peter? Kadang mati kadang berdoa. Dan satu lagi, kalau sudah berumur tua, mulai sing nengah apa kupingnya, apa kita jangan pergi ke dokter THT. Bang bebongol sing kengken.
Karena hanya orang bongol yang susah dipanggil sama Tuhan gitu. Sehingga apa? Ya, oh jadi hidup tua langsung gitu. Hari dipanggil Tuhan sehingga apa nih gitu. Sudah 3 hari kan? Sudah? Ya. Itu penyembuhan dengan bantuan saudara 4 kita. Boleh lain-lain lagi? Boleh. Itu dari makanan, dari udara. Sekarang lain lagi apa? Pertiwi. Pergilah napak pertiwi. Oh, napak pertiwi, menjalan, deme sepatu, ya, deme sandal, ya. Tapi keliden belan botol, ya, keliden dan kuluk. Nah, boleh di pantai, boleh dicari mentapak pertiwi. Karena ternyata hasil penelitian mengatakan mereka yang sering grounding, untuk pida-pida orang, nah pangkelung energinya, paman energi pertiwi, gitu ya. Sekarang di luar negeri, lain bahasanya, oh supaya netral energi-energi negatif, gitu ya. Raga pida napak pertiwi kan orang, gitu. Dah, pertiwi, apa air, apa yang bisa dilakukan di Bali? Melukat, gitu. Kemudian melukat, kan liu macam melukat nih, energi negatif datang dari luar, biar melukat di apa? Di pohon, betul nggak? Gitu. Hilang panas basahnya. Kok kita mana panas? Yang cocok dia kan langsung hilang. Apalagi misi air dingin, hilang. Terus pertiwi apa? Teje kan tadi sudah panas, ya. Panas matahari boleh. Kemudian apalagi nih ke bayu, napas. Nanti kepanggil. Nah, itu baru dari di luar diri kita. Dari dalam diri kita apa? Ternyata sebagai seorang dokter yang baru tahu, bukan dokter yang menyembuhkan pasien, bukan obat. Sehebat-hebatnya obat, kalau pasien tidak percaya pada obatnya, maka muncullah efek yang disebut efek nocebo. Sehingga ada gunanya obat, biar obat dulu. Tapi begitu pasien yang percaya aja dokter, marah tunde bersegar, betul lebih tan? Siapa pernah mengalami? Marah tunde aja dokternya bersegar, ya. Tapi begitu tak nepes, biar sakit. Sudah lebih tan? Sudah? Nah, ternyata sumber penyembuhan terkuat adalah yang disebut sebagai keyakinan, kepercayaan. Maka walaupun hanya dikasih tepung, akan muncul efek yang disebut efek placebo. Betul nggak Pitan? Jak segar. Makanya kalau yakin dengan ketawa bisa menyembuhkan, lakukanlah. Karena apa? Sudah diteliti oleh dunia barat bahwa tertawa itu membawa kesembuhan luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Makanya di Bali dalam ajaran agama ada 2 tempat untuk sekarang 3 tempat. Aman dot manice nunasice, 1 ke pura, yang kedua ke setre. Dah? Yang ketiga ke center yoga ketawa. Nah, tepuk tangan. Lu manja ini. Nah, jadi apa tempat nih ya? Nah, nanti malam nggih. Kalau ada yang masih sakit ini, sakit itu, pingin sembuh, nggih. Duduk sejenak. Duduk lalu bicara pada tubuh. Ingatan niki bahasanya nggih. Ingatan niki bahasanya. Tiang tidak akan mengulang, tetapi dengarkan baik-baik apa yang Tiang katakan. Kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, katakan seperti ini. Wahai energi cerdas penyembuhan dalam diriku, wahai energi cerdas penyembuhan dalam diriku, sembuhkanlah. Nah, pijat sakit lagi. Sembuhkanlah sakit apapun itu. Misalnya jantung berdebar, misalnya sembuhkanlah jantungku menjadi selalu berdebar tenang dan harmonis. Silahkan tambah-tambahkan. Nggih. Yang sakit diare bisa, yang pilek bisa. Kalau pilek pegang hidungnya, pegang. Yang pilek pegang, lega. Nanti kedengaran krepet, hilang biar. Ya. Kantongnya kering, kanker, ya. Pegang kantongnya,
terisi. Nggih. Oh. Pasti berisi. Ya. Ini yang tidak dipahami banyak orang, bahwa semua orang dilahirkan dengan potensi ngidupang hidup. Orang Bali sudah diajarkan dari dulu, coba hidupang hidup. Kalau sudah bisa ngidupang hidup, apapun yang diinginkan, mau punya uang, mau punya kesehatan, mau punya mantu, sudah kurang keuangan mantu. Sudah kuranglah mantu. Panglah mantu, bayangkan maka akan terjadi. Dan kuncinya sekali lagi adalah apa? Keyakinan. Aman muntu bonglah meraja, pedarman, kawitan. Konen masih percaya ida betara? Betul liun lah pura. Jumah kudang pelingih kelahiran. Kalau masih tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya pada diri sendiri, kocol agama Bali. Sehingga sudah banyak kita diberikan keyakinan, ya, tetap percaya di diri. Ya, sudah percaya diri makin? Kalau sudah percaya diri, maka tugas yang sudah sampai pada titik akhir, yang mengucapkan selamat berkomunikasi dengan Sang Kandepat di dalam diri kita dan di luar diri kita, dan selamat kembali percaya diri. Tepuk tangan untuk kita semua. Kuputang tidak untuk para mesanti. Om Shanti Shanti Shanti. Matur suksema.